Apakah nanti pemenuhan gizi MBG akan tetap sama, lebih meningkat, atau malah justru nanti ada penurunan? Dan sekarang kalau ada bekal, jadi uang sakunya itu bisa buat nabung. Matur suwun nggih. Hari kedua masih harus tetap semangat, ya kan, kuat sebelum kita balik ke Jakarta. Belum bisa lepas sih dari sini sebenarnya. Semoga nanti kita bisa ke desa ataupun kabupaten lain untuk melihat sisi lain Indonesia yang masih belum diangkat sosial media. Pagi-pagi sekali, saya dan tim mulai menata perlengkapan, kamera, audio, dan perlengkapan lainnya. Kami susun rapi di bagasi. Hari kedua ini, perjalanan kami berlanjut ke titik berikutnya. Kami ingin melihat secara dekat bagaimana sebuah kebijakan besar akhirnya mendarat di kehidupan sehari-hari. Kendaraan kami pun mulai bergerak menuju SDN Panembangan. Kalau membaca berita atau melihat lini masa di media sosial, isu makan bergizi gratis ini isinya perdebatan yang lumayan tajam. Mulai dari urusan anggaran, skema bagi-bagi, sampai pro kontra di akar rumput. Tapi pagi ini kami sengaja datang langsung ke desa ini. Karena kami percaya, cerita sejatinya selalu ada di tempat program itu benar-benar diterima. Jadi hari ini kita akan lihat, kemarin kan kita udah ke sawah-sawah ya kan. Kita lihat bagaimana kondisi real di lapangan tuh kayak gimana. Sekarang kita akan lihat MBG ini antusias dari anak-anak penerima manfaat ya. Kita akan coba datang ke salah satu sekolah di Banyumas. Gimana mereka ini terkait MBG ini seperti apa? Gitu, karena kan banyak pro kontra ya sosial media ya. Ada yang minta buat di stop, dihapuskan, tidak berguna, tidak berfungsi, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kayak gimana gitu. Apakah memang tidak berfungsi atau memang ada yang perlu diperbaiki atau gimana? Ikutin Indonesia Uncut. Tim tiba di SDN Panembangan, tepat saat kotak-kotak makanan baru saja sampai. Jadi kita datang di salah satu SD, namanya SD Negeri Panembangan di Kabupaten Banyumas. Ini ternyata kita pas datang ke sini, pas banget adik-adik ini lagi mau ngambil MBG-nya. Jadi kayak ngantri gitu loh. Saat kotak makanan mulai dibagikan, kepolosan anak-anak ini langsung terlihat jelas. Bagi mereka, tidak ada urusan perdebatan yang rumit. Kebahagiaan mereka sederhana, membuka tutup wadah, melihat lauk hari ini, dan makan bersama teman-temannya. Tapi makin lama kami perhatikan, dampak dari satu porsi makanan ini ternyata tidak berhenti di dalam ruang kelas. Di luar gerbang sekolah, kami melihat para ibu dan orang tua yang sabar menunggu jam pulang anak-anak mereka. Di luar sana, ada saja anggapan kalau bantuan seperti ini justru membuat orang tua makin bergantung. Tapi dari tempat kami berdiri saat ini, asumsi-asumsi itu terasa sangat abstrak. Untuk memahami dampak dari sebuah kebijakan, kita tidak bisa hanya mendengar suara dari balik meja analisis. Kita perlu mendengarkan langsung suara dari orang-orang yang mengurus piring makan keluarga tiap harinya. Makanya, kami memutuskan untuk menghampiri mereka, duduk bersama di luar gerbang ini, dan mendengarkan cerita mereka tentang seberapa besar dampak satu porsi makanan di sekolah ini. Di sini saya wali dari salah satu murid di SD Negeri 1 Panembangan. Dengan adanya MBG sangat terasa sekali karena yang biasanya kadang anak tidak mau makan di rumah membuat anak itu lebih bersemangat untuk buat makan.
bermalas-malasan karena adanya MBG itu salah besar, Mas. Malah justru semakin bersemangat. Jadi kita bisa mengolah apa saja makanan yang kilanya sudah dikasih dari MBG, nanti kita bisa mengolah lagi di rumah seperti itu. Sebenarnya sih biasa ya Mas, tapi kan uang saku itu lebih biasanya. Misal kita ngasih uang saku itu 10.000, pulang itu sisa 5.000 kayak gitu kalau ada MBG. Sebenarnya sih. Iya sih sama, membantu kayak gitu. Untuk anak saya sendiri yang biasanya jajannya lebih, alhamdulillah adanya MBG, uang sisanya itu buat nabung untuk keperluan misalkan beli peralatan sekolah atau apa gitu. Tapi ya sesuai sih, terkadang kita kan menunya kayak gitu mulu ya. Terus terkadang nggak variatif, sama anaknya senangnya apa, MBG-nya dapatnya apa. Terkadang juga ada yang bagus, ada yang enggak. Ketakutan terbesar dari para wali mungkin dengan jangka panjangnya nanti, apakah nanti pemenuhan gizi MBG akan tetap sama, lebih meningkat, atau malah justru nanti ada penurunan seperti itu. Mungkin diperbaharui lagi, terus Menunya diperbaiki lebih variatif variatif apa ya, yang Mas? anak-anak suka loh. Terus jangan monoton itu mulu. Apa mix vegetable, kacang, Campur, jagung, cheese, terus apa kue wortel. Setiap itu mix vegetable. Jadi yang lebih bervariatif Iya. gitu loh Mas. Pergaulan ya Mas. Jadi harus bener-bener dipantau nopo nggih. Dari HP kan kadang ya harus dipantau terus pokoknya Mas. Lingkungan, teman bergaul juga, itu yang utama. Ketakutannya ya nanti kita kan ada yang di sekolah, ada yang di rumah, otomatis 24 jam itu dalam pantauan, tapi kan nggak selamanya bareng sama kita loh, ada yang sama teman, ada yang di sekolah, tergantung ya. Ada ngaji juga kayak gitu. Tapi alhamdulillah di sini sih ya Iya, lumayan bagus, lah Mas, bagus. lumayan. Iya, Jarang ada yang kayak gitu. Bagus. Di antara yang lainnya Iya. paling bagus ini loh Iya. Panembangan. Iya. Alhamdulillah paling bagus. Terus datangnya juga itu sih Mas, Gasik. Kalau di sini. Iya. Iya. Nggak pernah nunggu ya? Iya. Suasana makan bersama di area kelas selalu punya riuhnya sendiri. Di saat orang dewasa sibuk berdebat soal angka dan regulasi, anak-anak ini punya standar penilaian mereka sendiri. Urusannya simpel. Seberapa enak lauk hari ini, menu apa yang paling bikin mereka nagih, dan seberapa seru bisa makan bareng teman-teman sekelasnya. Kami pun menyempatkan diri untuk berbincang dengan beberapa murid. Dan ternyata banyak dari mereka yang berharap program ini tidak dihentikan. Opi. Halo, nama aku Rafa. Alkis. Namanya Ainun. Kamu seneng gak ada MBG? Senang. Dulu nggak ada bekal, jadi kelaparan gitu Kak. Terus sekarang kalau ada bekal, jadi uang sakunya itu bisa buat nabung. Biasanya ya suka, tergantung sayurnya aja. Senang banget. Dulu kalau olahraga aku bawa bekal, tapi sekarang ada yang bikin enggak. Suka karena bisa menghemat. Atau menabung. Terus aku suka makanannya. Paling favorit kamu makanannya apa ini? Dimsum. Dimsum. Kalau MBG mau dihapusin aja gimana? Jangan. Ya, kecewa. Paling udah nunggu tapi nggak ada. Nggak mau. Kalau ada MBG bisa disisain uang sakunya. Terima kasih buat mas-mas SSBG dan buat Bapak Presiden Prabowo. Makanannya mau dienakin lagi sama pengen susu setiap hari. Terima kasih atas MBG-nya. Jadi itu aku bisa nabung. Matur suwun nggih. Melihat ekspresi para murid ketika menerima MBG dan mendengarkan cerita para orang tua di luar kelas membuat kami sadar satu hal. Untuk program berskala raksasa seperti makan bergizi gratis, kritik itu bukan cuma wajar, tapi sangat diperlukan. Setiap suara kritis, pengawasan dari publik, sampai sorotan tajam di media sosial, pada dasarnya lahir dari keinginan yang sama. Rasa peduli agar negara ini tidak salah melangkah. Tugas kita hari ini bukanlah membela atau menjatuhkan secara buta, melainkan terus mengawal
agar niat baik di tingkat atas benar-benar membawa manfaat nyata sampai ke piring-piring di meja rakyat paling bawah.